Kalaupun hasilnya tak sesuai harapan, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung. Rahim, kan ngomong ya kita di materi SMK pagi itu kita bilang bahwasanya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Dan ayatnya langsung hidup gitu. Kalau bahasanya guru saya itu ayatnya hidup. Maksudnya ayatnya hidup gimana Ustadz? Ya, saya bicara tentang tidak ada yang kebetulan. Kemarin qadarullah saya berjalan ke satu tempat, ya ketemu sama orang-orang yang sedang saya ingat-ingat gitu. Begitu saya mau pergi ke tempat itu, saya ambil jam tangan, saya ganti jam tangan, pakai jam tangan yang sudah hampir lama saya tidak pakai. Lalu jam tangan itu pemberian dari beliau. Nah, qadarullah saya ketemu dan dipertemukan dengan beliau. Nah, abang kakak, tadi malam itu saya harusnya udah balik, tapi Masya Allah tabarakallah ya harus nemui beliau. Dan satu tugasnya tuh untuk ngasih tahu sama beliau bahwasanya jangan makan di tempat itu karena di situ tidak halal. Beliau udah mau masuk situ, saya ketengok gitu, lagi nerima telepon, kan orang nerima telepon kan bisa mutar-mutar ya, mutar, duduk di satu tempat, lagi duduk Bunda Ong nyusul. Selesai saya tutup telepon, Bunda Ong bilang, "Iya, kayaknya itu Abah Irfan lah." Nah, akhirnya saya bilang, "Oh iya bentar ya tengok." Iya betul. Masuk saya kejar susul. Bah. Sini bah, saya bilang. Jangan makan sini bah. Tidak halal bah, jelas. Tidak jelas halal ke haram. Nah memang lah ente ini kata Abah. Dan tak ada yang kebetulan. Ana pun tadi masuk situ kata Abah, mau ngecek ya, tempatnya sempit kata Abah. Mau keluar. Abah tuh mau keluar karena tempatnya sempit. Dan bah sini bah. Nah begitu saya bawa ke tempat makan yang sudah bersertifikat halal, yang aman gitu, qadarullah teman-teman, tempat itu penuh semuanya. Ada satu tempat yang di tengah kemarin yang tempat kita makan tuh, selorong-lorong itu tengah-tengah tuh semua kosong. Dan Abah bawa 3 mobil. Makan bahasanya kata Abah, makan sekampung. Satu itu tuh kumpul semuanya. Lagi ngobrol-ngobrol, saya baru sadar, ini kan jam tangan yang satunya tuh, ini kan jam tangan yang aku pakai, ini jam tangan yang dikasih sama beliau. Ketemu sama orangnya, ketemu sama jam tangannya, ketemu sama itunya. Nah itulah yang saya bilang sama kawan-kawan, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali terjadi atas izin Allah. Termasuk abang-abang jatuh, terantuk, yang baik terjadi atas izin Allah, yang buruk pun terjadi atas izin Allah. Baik ujian, buruk pun ujian. Coba diulang. Baik ujian, buruk pun ujian. Abang kakak yang ada di YouTube, hari ini saya janji untuk ngajak abang kakak untuk belajar bagaimana cara menyikapi hal-hal tersebut. Tidak pernah bisa kita lepas. Dan saya pengen ngingatkan abang kakak, usikum wa nafsi bitaqullah, ini belum pernah dibikinkan kayak Ustaz Adia itu kan udah keren dah sekarang ya. Nah, tolong dibikinkan 3 fakta tentang dunia. Apa? 3 fakta tentang dunia. 3 fakta tentang dunia. Ada 3 fakta tentang dunia. Yang pertama, la rohata fid dunya. Nah, itu gimana nulisnya Ustaz Adia? Bisa ya. La rohata fid dunya. Tidak ada kata-kata istirahat di dunia ini. Jomblo, ujian. Kena bully, kena sebut-sebut, kena tanya terus. Kau bilang antar undangan. Udah mau nikah, tinggal nunggu hari, ujian. Tuh Randi, tanya sama dia. Mana Ran? Itulah Ustadz lagi ini belum ini. Biasa setan kuat tuh pas dekat-dekat hari H nih. Nah maka teman-teman semua, la rohata fid dunya. Udah nikah, ujian lagi, lain lagi ujiannya. Hamil istri, beda lagi kerjaannya.
mau mangga, beli ya, enggak, mau yang dicuri. Ini gila. Panggung kepalanya langsung. Begitu udah lahir anaknya, kan 9 bulan nih bawa anak kemana-mana, kan hamil. Hamala yahmilu, orang hamil kemana-mana bawa anak. Dia berpikir kalau udah keluar aman nih, kayaknya udah ndak berat lagi. Oh ndak bos, begitu keluar kan harus nyusuin. Nanti kalau anaknya sudah lahir dan nyusuin, udah bisa jalan agak nyaman kayaknya. Apa cerita udah bisa jalan, itulah dia porak-porandakan rumah. La rohata fid dunya, ndak ada yang namanya istirahat di dunia ini. Udah punya anak kecil, nanti anak udah besar, beda lagi kejadiannya. Makin besar, sudah punya menantu, beda lagi. Nanti punya anak, menantu kita tuh, anak kita punya anak, punya cucu, kita lagi yang ngasuhnya. La rohata fid dunya, ndak ada istirahat kawan-kawan di dunia ini. Kita akan terus bergerak. Yang kedua, la salamata, la najata minal maut. La najata minal maut. Tidak ada satu orang pun kata Allah, tidak ada seorang pun kata ulama. Ini statementnya ulama ya, bukan hadis, bukan ini. La najata minal maut. Apa itu la najata minal maut Sa'diyah? Tidak ada satu orang pun yang selamat dari yang namanya kematian. Orang kemarin fenomena pesawat, tidak mau naik pesawat jatuh kata dia. Kapal tenggelam. Naik bus jatuh ke jurang. Naik kereta api, kemarin di Malaysia di Kuala Lumpur, tabrakan kereta api sama kereta api. Kalau antum mau tahu, yang lebih horor itu adalah kasur. Berapa banyak orang mati di atas kasur. Mati yang kamu lari daripadanya, kata Allah, sungguhnya mati itu datang menghampirimu. Dia datang menghampiri kita teman-teman. Tak bisa lari. Maka teman-teman, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kematian itu mengincar kita setiap saat. Pertanyaan selanjutnya nih, kita nih tak pernah tahu kapan matinya, di mana matinya, bagaimana matinya. Cuma satu pertanyaan yang bisa kita jawab. Apa yang udah kita persiapkan menuju kematian yang pasti itu? Mudah-mudahan ada di sini. Kita semua pasti mati. Ada 3 pertanyaan yang tidak akan pernah bisa kita jawab walaupun titelnya profesor doktor. 1, 2, 3, 4. Dah, di screenshot, diposting, dibagikan. Jadi jangan dikira abang kakak punya masalah terus tidak mati gitu. Jangan juga dikira lagi banyak duit tidak mati. Tidak. Sewaktu-waktu Allah mau ambil aja. Saya sering ya ketemu sama orang-orang tuh yang tanda kutip udah hampir putus asa gitu. Orang kayak putus asa tuh gampang cara nengoknya, sikapnya tuh seenak-enaknya gitu. Tingkah lakunya tuh udah kayak malas-malasan ya. Ya duduk ya kosong gitu. Nyandar ya nyandar. Kalaupun dia duduk di satu tempat dimanapun gitu, itu yang udah kayak hopeless gitu. Anu bisa tahu kan orang duduk kalau udah kayak tidak ada harapan tuh. Saya teman-teman diajarkan sama guru saya untuk tidak mempraktekkan itu. Jadi cukup saya sama Allah aja yang tahu kalau saya sedang punya masalah. Tapi sikap saya, tingkah laku saya tidak boleh tuh. Orang bilang optimis gitu. Kalau saya bilangnya husnuzon. Apa tuh husnuzon? Prasangka baik. Mana ada masalah yang tak ada solusinya? Tadi kita baca ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maryam tak punya suami bisa hamil. Bahasanya itu tak ada gairah gitu. Toeng, mati lah kayaknya aku nih mati. Nampak kok, saya ini kan ketemu sama banyak orang dengan izin Allah. Cara duduk, cara bersikap, cara dia natap, cara dia ngomong, nampak kita tahu. Kalau bicara masalah, sebutkan saya dan tunjukkan saya. Manusia mana yang tak punya masalah? Manusia mana? Semua punya, cuma bedanya cara nyikapinya. Macam ente seorang yang punya masalah. Sebanyak-banyaknya orang, susah-susahnya orang, ada yang lebih susah daripada kita.
Kita mata bisa ngelihat, telinga bisa dengar, mulut bisa bicara. Ada yang tunanetra, ada yang tuli, ada yang stroke, ada yang cuci darah. Kita cuma cuci baju paling. Jangan lebay dengan masalah kita. Pasti semua orang tuh punya masalah. Semua punya masalah. Cuma yang bedakan adalah cara menyikapinya. The way to respond. Maka saya biasanya suka menyebutnya husnuzan. Apa tuh husnuzan, Ustaz? Prasangka baik. Kenapa harus prasangka baik? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ente punya masalah seseribet apa sih masalahnya? Kalau mau tukaran masalah datang sana ke UGD di Rumah Sakit Sudarso. Lihat tuh orang yang kepalanya pecah, kakinya patah, ajak dia tukaran. Pak, tukaran yuk gitu. Saya yakin pasti dia mau. Yang ketiga teman-teman, antum harus ingat-ingat ini. La salamata min kalamin nas. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari omongan manusia lain. Lebih tepatnya sebenarnya cibiran atau nyinyiran. Antum pakai baju hitam salah, baju kuning salah. Antum pakai masker salah, tidak pakai masker pun salah. Antum pakai baju salah atau pakai baju pun lebih salah. Teman-teman, jangan pernah bergerak, berbuat, lakukan sesuatu mengikut apa kata orang. Ini ayat Qur'annya, bukan kata saya. Jangan antum bilang kata Ustadz Lukman, jangan dengarkan omongan orang. Jangan antum ngomong gitu, tidak boleh. Antum bilang Allah yang berfirman di dalam Al-Quran. Nih, ayatnya jelas, surat 6 ayat 116. Buka tuh surat 6 ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti omongan kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kita kalau ngikutkan apa kata orang tuh, tak habis-habis hidup kita. Jadikanlah pembencimu itu sebagai motivatormu. Catat baik-baik ya. Kadang-kadang apa? Dalam kehidupan ini kita perlu peka-peka telinga. Kalau bahasa saya itu bukan peka lah, tebal. Tebalkan telinga, tebalkan hati. Gitu ya kalau jalan. Antum masuk surga kan? Ada yang mau direct atau transit? Mau transit neraka dulu atau mau direct? Pesan saya, nasihat saya, kalau antum mau ambil, enggak pun enggak apa-apa gitu, enggak rugi juga saya. Karena tugas saya cuma menyampaikan. Qur'annya bilang begitu. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kau Luqman menyampaikan ya. Dan kau praktekkan apa yang kau sampaikan. Itu tugas saya. Antum mau dengar, mau praktek, saya enggak bisa paksa. Apa tugas kita? Tebal-tebal telinga, tebal-tebal hati. Karena kadang-kadang telinga nih enggak apa-apa gitu, hati jebol. Orang tuh kan kalau ngomong suka-suka dia. Tapi saya mau kasih tahu sama kawan-kawan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata-kata wa in di depan ayat ini, surat 6 ayat 116 ini menunjukkan bahwasanya pilihan itu ada pada sama kita. Kau mau ambil, kau mau dengarkan omongan orang, atau kau mau jalan terus? Kalau saya teman-teman memilih untuk jalan terus. Kenapa gitu Ustadz? Ya karena manusia tidak akan pernah berhenti untuk mengomentari. Tambahan pesan buat kawan-kawan, di surat 6 ayat 116 ini Allah bilang, iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Sesungguhnya yang mereka lakukan itu tidak lain hanyalah mengikuti prasangka. Jadi mereka tuh bicara tidak pakai fakta kawan-kawan. Informasi yang sampai ke mereka tuh tidak sempurna, tidak lengkap. Nah, sekarang bagaimana menyikapi si sampah? Bagaimana menyikapi si jangkis? Bagaimana menyikapi si oportunis? Nah, Allah pesankan sama kita, ajarkan sama kita. Buka surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Lihat urutannya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hai Nabi, ulama itu warathatul anbiya, ya kan? Ulama itu pewaris para nabi. Siapa ulama? Ulama itu orang yang takut sama Allah. Orang-orang yang takut sama Allah itu ulama. Diekstraklah kata-kata ulama itu, diambil jadi bahasa Indonesia. Nah, sehingga kita punya konotasi sendiri. Ulama itu dianggap orang alim, orang soleh, orang ini. Baik, tidak ada masalah. Betul. Tapi definisi asli dari kata-kata ulama, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang disebut ulama itu adalah orang yang takut sama Allah. Dia tidak pernah takut sama apapun kecuali Allah. Kalau teman-teman merasa dirinya takut sama Allah, nah maka itu disebut ulama. Tapi tidak boleh bilang, aku ulama kayaknya nih. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. 3 tugas Rasul itu. 1, syahid, bersaksi, menyaksikan, ngelihat, nengok. Kalau di zaman-zaman sudah modern seperti sekarang, teman-teman, masih banyak orang-orang yang tak beriman sama Allah dan Rasulnya. Bisa kebayang zaman Rasul masih merintis dakwah dulu. Saya sering diingatkan sama guru-guru saya, kalaulah kita hidup di zaman Rasulullah, jangan-jangan kita Abu Jahalnya. Nah, hebatnya umat akhir zaman ini tidak pernah ketemu Rasul, tapi beriman pada Rasul. Itu kan iman tingkat tinggi, kawan-kawan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan Rasulullah. Rindu betul kita. Kalau udah ngomong Rasulullah ini mau nangis ya bawaannya. Syahidan wa mubasysyiran. Nah, ini SOP untuk orang-orang di pusat dakwah, SOP untuk dai, SOP untuk orang-orang yang mengajak orang kepada kebaikan. Tugasmu adalah menjadi syahid, bersaksi, mengajak orang kepada kebaikan dengan menyampaikan berita bahagia terlebih dahulu. Abang-abang, kalau kita ngurus anak yatim seperti ini sama Rasulullah dekat, itu namanya mubasysyiran. Abang kalau rajin ke masjid nanti dapat naungan, saat yang lain tak ada naungan. Abang yang belajar Quran nanti dapat bang 1 huruf 10 kebaikannya. Alif lam mim itu 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu namanya mubasysyiran. Dah. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Saya kok baca ayat ini nih. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Allah perintahkan Nabi itu da'iyan ilallah biiznihi. Yang saya mau garis bawahi kawan-kawan, masih ada kata-kata biiznihi. Emang tugas kita cuma bergerak, hasil tuh demi Allah, serahkan sama Allah. Kita udah betulkan sound system. Masih gak tak datang orang sholat? Memang begitu. Kurang keras apa suara azan tuh? Hayya 'alas shalah, teriak-teriak. Jualan di samping masjid, tetap jualan. Giling es tebu, jual bakwan, tak ada peduli. Ayo ikut saya. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Allah bilang apa? Da'iyan ilallah biiznihi. Udah Nabi pun levelnya berdakwah ngajak orang kembali ke Allah, dan itu pun dengan izin Allah. Itu kenapa Nabi Nuh udah dakwah mati-matian untuk anaknya tetap nggak mau dengar, karena tidak diizinkan Allah. Nabi Yunus udah dakwah salto-salto bahasanya, masih bengal umatnya, tidak mau. Merajuklah kawan nih pendek tongkeng, tinggalkannya umatnya. Pas beliau masuk dalam perut ikan, balik sudah 100.000 followernya. Udah
wa da'iyan ilallahi bi'izni wa sirajan munira. Nah, diulang lagi sama Allah. Yuk, baca sama-sama ayat 47-nya. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya, 1 2 3. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dengarkan baik-baik. Wa basyiril mu'minin. Coba diulang. Wa basyiril mu'minin. Wa basyiril mu'minin. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kalimatnya basyir. Apa artinya basyir? Berita bahagia lagi, kasih tahu. Tapi teman-teman, berita bahagia ini hanya untuk yang mukminin. Hanya untuk yang mau. Seolah-olah Allah bilang gini sama kita, kau mau dakwah ke? Kau mau nyampaikan kebaikan ke? Kau mau nyampaikan yang hak ke? Kasih tahulah sama yang mau. Kasih tahulah sama yang percaya. Kalau tak percaya, tak usah buang-buang waktu. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Setiap pagi dari 2012 sampai 2021 saya bilang sama abang kakak, tenang abang kakak, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Merapat ke masjid, Allah tolong abang kakak. Bukan Luqman yang tolong, Allah yang tolong Luqman. Ini banyak masalahnya juga, cuma tidak nampak. Luqman ini juga punya hal yang sedang dia pikirkan. Salah satu yang paling ditakutkan mati husnul khotimah atau enggak. Berharap minta sama Allah husnul khotimah. Maka tiap pagi nyampaikan berita bahagia. Ayo abang kakak kita ke masjid. Ayo bangun subuh. Ayo baca Quran. Ayo pelajari Quran. Fadlan kabira. Siapa yang ke masjid, siapa yang betulkan subuh, siapa yang ngurus anak yatim, siapa yang ngasih makan orang, siapa yang peduli sama orang lain, Allah kasih fadlan kabira. Allah kasih keutamaan yang baik. Jadi teman-teman, fadlan kabira itu hak semua orang. Setiap orang berhak dapat surga. Saya ketemu sama polisi, saya bilang, Pak polisi bisa masuk surga, saya bilang. Ketemu sama tentara, Pak tentara bisa masuk surga. Teman-teman di bandara bisa masuk surga. Teman-teman yang ngurus pajak bisa masuk surga. Teman-teman pengusaha berhak untuk dapat surga. Setiap orang berhak untuk dapat surga. Inilah berita bahagia bagi orang yang mau beriman. Maka saya selalu bilang, pertolongan Allah, catat bersama saya, pertolongan Allah hanya datang kepada yang percaya. Pertolongan Allah datang kepada siapa? Teman-teman yang di Zoom? Yang percaya. Percaya enggak dapat pertolongan Allah? Percaya enggak? Yakin enggak ditolong sama Allah? Ya terserah kawan-kawan lah. Gitu ya saya jawabnya. Mau percaya? Sila. Enggak apa-apa. Tapi Allah sesuai prasangka hambanya. Dah, terakhir inilah tips yang mau saya sampaikan. Mutar-mutar kemana-mana kawan-kawan. Poin pentingnya tuh di ayat yang ke-48. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Ya, 1 2 3. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Sorry ya kalau saya udah bahas ayat ini kadang-kadang suka ke bawah ini. Antum jangan mau kena buta-butakan sama orang buta. Nah, itu ya kata kunci dari saya. Pernah dulu main waktu kita kecil, telinga pegang sini katanya, tangan pegang sini, satunya masukkan sini, berputar, habis itu suruh berdiri, ngambang kan kita kan? Nah, begitu dunia hari ini mempermainkan kita. Kerjalah, cari duit lah, sekolah yang tinggi, biar dapat IPK bagus. Dapat IPK, tak ada gak pintar, nyogok. Antum nak buta-butakan dunia. Maka Allah bilang wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan kau ikut permainan mereka itu. Jangan ditaati, jangan bawa ikut-ikutkan benar. Tips yang paling penting adalah wada' adzahum. Tinggalkan kata Allah. Jangan kau hiraukan. Mereka pasti adza yu'zi, itu artinya menyakitimu. Kalimatnya, kata-katanya, ucapannya, statementnya, postingannya, tweetnya.
Bukan mutuskan silaturahim kawan-kawan, tapi kalau bahasa Jawanya ngalih, menghindar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau nunggu Abu Jahal sholat, tak sampai Islam ke Indonesia nih. Maka Rasulullah pindah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Antum tahu lingkungan antum tidak benar, ngapain antum bertahan di situ? Antum tahu di samping kiri kanan antum tidak bisa lepas dari cengkraman setan-setan rojim yang berbentuk jin dan manusia itu. Antum pindah, pasti dibilang bodoh. Kau udah nyaman kok, apa kau tinggalkan? Belum tentu loh, pakai dalih gitu, belum tentu loh kau dapat kesempatan. Kau ini tak bersyukur nanti. Cobalah. Maka teman-teman, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adzahum. Apa kata-kata wada' adzahum? Tinggalkan, mengalihlah, pindah, menjauh, tinggalkan, hindari. Gitu kalimatnya. Adzahum. Jadi gini, teman-teman. Aku bukan nak berkelahi gitu loh. Tapi dah pindah ya. Aku tak pernah ada urusan. Kau jangan kacau aku tak akan kacau kau. Dah gitu ya. Yang penting setelah itu wa tawakkal 'alallah. Coba diulang. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Lembut Allah ngomong sama kita tuh. Jadi saya teman-teman, waktu baca ayat ini dan saat kondisi saya sedang terpuruk, saat kondisi saya sedang jatuh, ayat ini nih yang nyemangatkan saya gitu loh. Ayat ini yang bikin saya tuh nangis, berlinang air mata, lalu bilang wa tawakkal 'alallah. Oh Luqman, tugas kau bukan merubah orang, tugas kau bukan ngajak sebanyak-banyaknya orang, tugas kau nyampaikan dan kau bergerak ya. Hasil tuh serahkan sama aku, karena aku yang paling menentukan hasil, kata Allah. Tugasmu bergerak, lakukan yang terbaik, hasil biarkan aku. Nah, kalaupun, dengarkan baik-baik ya. Kalaupun apa? Hasilnya tak sesuai harapan. Kalaupun hasilnya tak sesuai harapan. Wa kafa billahi wakila. Apa? Cukuplah Allah sebagai pelindung.